Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kelas daring belajar biologi. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kamu pasti pernah pergi ke perpustakaan, kan? Ada berapakah jumlah buku di sana? Banyak, sudah pasti. Ada ratusan bahkan ribuan buku bisa kamu temukan di sana. Tapi, pernahkah kamu kesulitan untuk menemukan buku yang kamu cari? Sebanyak apapun koleksi buku di perpustakaan, dengan bantuan pustakawan, kamu bisa menemukan buku yang kamu cari. Kenapa bisa gitu ya? Tentu saja karena koleksi buku yang ada di perpustakaan telah dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, adakah yang tahu berapa banyak jumlah makhluk hidup yang ada di bumi? Wah, agak susah juga ya. Kalau kita ambil contoh hewan, itu saja sudah sangat banyak, mulai dari semut sampai gajah. Dari yang ukurannya kecil sampai yang besar, semuanya ada. Itu baru hewan, belum tumbuhan. Ada lagi bakteri. Jumlahnya mungkin ada miliaran. Oleh karena itu, makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dalam proses pengelompokan, ada yang dinamakan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan tersebut dilakukan dari tingkat tertinggi sampai tingkatan terendah. Adapun tingkatan tersebut diantaranya adalah dimulai dari tingkat takson tertinggi untuk makhluk hidup, yaitu kingdom. Semua hewan dimasukkan dalam kingdom Animalia, sedangkan semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Satu tingkat di bawah kingdom ada filum yang digunakan pada hewan, sedangkan tumbuhan disebut sebagai divisi. Tetapi keduanya berada dalam tingkatan yang sama. Apabila ada kelompok makhluk hidup dalam divisi atau filum yang memiliki ciri-ciri yang sama, maka akan dimasukkan dalam satu kelas. Misal, kucing dan kelinci. Mereka memiliki persamaan, yaitu hewan yang menyusui, sehingga dikelompokkan dalam kelas mamalia. Berikutnya ordo. Ordo merupakan takson yang tingkatannya lebih rendah dari kelas. Misalnya, ordo karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Di bawahnya ada tingkat famili. Pada tingkatan ini terdapat sebuah kelompok yang berkerabat dan memiliki banyak persamaan ciri. Contohnya, kucing, harimau, dan singa, mereka memiliki kekerabatan yang dekat, sehingga dikelompokkan dalam satu famili yang sama, yaitu Felicidae. Selanjutnya genus, yang terdiri atas satu kata dan huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau di garis bawah. Terakhir, spesies. Tingkatan takson paling rendah dan menjadi satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Oke, ilmu pengetahuan terus berkembang, termasuk dalam sistem klasifikasi. Pada awalnya, Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu Kingdom Animalia dan Kingdom Plantae. Pada video kali ini, kita akan membahas sistem klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Pertama, Kingdom Monera, yang merupakan organisme tertua yang menghuni bumi. Organisme dalam kelompok ini merupakan organisme prokariot atau tidak memiliki membran inti. Contoh dari kingdom ini adalah bakteri. Tetapi pada sistem klasifikasi 6 kingdom, Monera telah dibagi menjadi 2 kingdom,
yaitu Archaebakteri dan Eubakteri. Berikutnya kingdom Protista, yaitu organisme eukariotik pertama yang terbentuk dari evolusi organisme prokariot. Contohnya adalah amuba. Pasti kalian sudah sering mendengar nama makhluk yang satu ini. Jadi, amuba itu adalah kelompok protista. Selanjutnya kingdom fungi atau jamur. Sekilas bentuknya hampir mirip dengan tumbuhan. Tetapi kelompok fungi tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa masuk dalam kingdom plantae. Kingdom plantae atau yang sering disebut tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan makanannya melalui proses fotosintesis. Terakhir, kingdom animalia atau hewan, yaitu organisme eukariotik dengan sel kompleks atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel, animalia tidak memilikinya, tetapi lebih banyak mengandung sel otot dan sel saraf sebagai alat untuk mencari makanan. Itu dia pembahasan pembelajaran daring kali ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa.